terkait sinyal keinginan Puan untuk menjadi calon presiden ditanggapi oleh Andi Malarangeng. Dia mendukung Puan untuk menjadi calon presiden. Katanya, Puan perlu maju sebagai calon presiden supaya Pilpres 2024 diikuti oleh kandidat perempuan dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat. Dia juga mengatakan, Puan punya peluang untuk maju sebagai calon presiden karena perolehan suara PDIP berada di atas ambang batas pencalonan, sehingga tak perlu berkoalisi dengan partai lain. Masalahnya, apakah perkataan Andi bisa dipercaya? Kemungkinan ini hanya akal-akalan saja supaya Puan jadi capres karena sangat mudah dikalahkan. Kalau Puan berhadapan dengan AHY, jelas AHY akan menang kalau mengacu pada beberapa hasil survei. Beberapa bulan lalu, baliho Puan Maharani sudah mulai bertebaran di mana-mana, menjamur di kota besar hingga kota kecil. Niat Puan terlihat makin besar ketika dia melakukan safari politik ke berbagai tokoh dan ketua umum partai politik. Yang terbaru adalah dia melakukan pertemuan dengan Prabowo dan bicara soal kemungkinan koalisi untuk maju di Pilpres 2024. Pada Agustus lalu, Puan pernah mengatakan dia berharap ada presiden perempuan yang terpilih pada Pilpres 2024. Puan memberikan semangat kepada kader-kader perempuan PDIP di Lampung Selatan tentang sudah mulai bermunculan tokoh-tokoh publik perempuan di masa sekarang. Dia berharap tahun 2024 nanti akan ada lagi kepala daerah perempuan, menteri perempuan, presiden perempuan juga akan ada lagi. Puan cukup percaya diri meskipun di berbagai hasil survei namanya tidak terlalu diperhitungkan. Kabar ini pun sampai di telinga Andi Malarangeng. Bagi yang belum mengenal orang ini, Andi adalah mantan napi korupsi. Dia divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah pada Juli 2014. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebesar 2 miliar dan 550 ribu dolar dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Uang diterima Andi melalui adiknya yaitu Khoel Malarangeng. Dia sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tapi ditolak dan Andi tetap divonis dengan hukuman 4 tahun penjara. Lucunya lagi, Andi Malarangeng langsung kembali ke politik dan aktif lagi di Partai Demokrat usai bebas. Dia kembali menjadi kader Partai Demokrat dan tetap berpolitik. Parahnya lagi, dia diberi jabatan yang cukup tinggi, yaitu sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Coba pikir, partai mana yang mau menerima orang yang sudah terbukti melakukan tindak korupsi? Logikanya, perusahaan manapun tidak akan menerima lagi karyawan yang bermasalah dengan hukum. Karyawan tersebut sesegera mungkin dipecat. Begitu juga misalnya, siswa yang bermasalah atau melakukan hal yang memalukan nama baik sekolah pasti akan langsung dikeluarkan. Begitu juga seandainya seorang selebritis atau influencer bermasalah dengan hukum atau terlibat skandal tertentu, pasti akan langsung diputus kontraknya sebagai brand ambassador. Karena ini terkait dengan image. Perusahaan, individu, atau kelompok apapun tidak akan mau kecipratan hal-hal buruk yang bisa merusak reputasi. Tapi Partai Demokrat malah menerima orang yang terlibat korupsi seolah tidak terjadi apa-apa. Terkait sinyal keinginan Puan untuk menjadi calon presiden ditanggapi oleh Andi Malarangeng. Dia mendukung Puan untuk menjadi calon presiden. Katanya, Puan perlu maju sebagai calon presiden supaya Pilpres 2024 diikuti oleh kandidat perempuan dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat. Dia juga mengatakan, Puan punya peluang untuk maju sebagai calon presiden karena perolehan suara PDIP berada di atas ambang batas pencalonan, sehingga tak perlu berkoalisi dengan partai lain. Masalahnya, apakah perkataan Andi bisa dipercaya? Kemungkinan ini hanya akal-akalan saja supaya Puan jadi capres karena sangat mudah dikalahkan.
Kalau Puan berhadapan dengan AHY, jelas AHY akan menang kalau mengacu pada beberapa hasil survei. Ini tak ada bedanya dengan harapan licik, di mana musuh yang muncul adalah yang lebih mudah dikalahkan. Maklum saja, Demokrat saat ini sedang kelimpungan. AHY tak kunjung dilirik. Demokrat juga sepertinya masih kebingungan mencari partai lain untuk diajak koalisi. AHY tak punya kelebihan mencolok untuk diusung sebagai calon presiden. Makanya jangan heran Demokrat dukung Puan menjadi calon presiden. PDIP diharapkan tidak berpikir lama untuk mengusung Puan. Apalagi kalau Puan resmi jadi calon presiden, sudah pasti akan banyak yang bilang tidak boleh memilih pemimpin perempuan. Haram memilih pemimpin perempuan. Ayat-ayat pun akan dikeluarkan. Dengan begini, jauh lebih mudah menyingkirkan Puan dari Pilpres 2024. Strategi ini gampang terbaca. Apalagi ini keluar dari seorang mantan napi korupsi dari partai yang tak bermutu, 100% sulit dipercaya. Ini seolah niat licik yang dibungkus dengan alasan perempuan juga berhak berpolitik. Padahal dalam hati senangnya minta ampun. Dalam hati bilang, yes, gampang ngalahin Puan. Mereka tahu kalau Ganjar jadi capres, maka akan lebih sulit dikalahkan. Sedangkan kalau Puan yang maju, mereka tidak perlu terlalu ribet untuk memenangkan calonnya. Lagi pula, Puan jadi capres, pasti suara PDIP akan terpecah belah, terbagi antara yang mendukung Ganjar dan Puan. Dan banyak yang yakin lebih banyak pendukung Ganjar ketimbang Puan. PDIP diperkirakan bisa remuk kalau berani mengambil resiko itu. Lain halnya kalau Puan jadi calon wakil presiden. Tapi PDIP sebagai pemenang pemilu, masa cuma usung Puan sebagai cawapres? Tapi apapun itu, kita tunggu saja langkah catur yang akan dimainkan PDIP. Begitulah pemikiran oposisi. Akal-akalan seperti ini mudah ditebak oleh orang awam sekalipun. Mendukung supaya lawannya mudah dikalahkan. Hanya saja Andi Malarangeng sebagai petinggi Demokrat tidak bisa membuat statement yang lebih bagus. Terlalu gampang diterka arah ucapannya. Tidak heran Demokrat saat ini jadi partai yang biasa-biasa saja. Kadernya banyak yang lucu dan tidak kompeten. Demokrat lebih baik memoles AHY saja supaya elektabilitasnya tinggi meroket membelah angkasa. Tak usah memuji apalagi mendukung capres dari partai lain, karena semua sudah tahu akal-akalannya akan dijalankan Demokrat. Rakyat sudah banyak belajar dari SBY, jadi mereka tidak akan tertipu lagi. Kalau ada satu partai yang sama parahnya dengan PKS, maka partai itu adalah Demokrat. Partai yang dipenuhi kader-kader tak bermutu, yang hanya bisa bikin statement provokatif, kontroversial, dan tak bermutu. PDIP sampai saat ini sulit bersatu dengan Demokrat karena sejarah politik masa lalu. Megawati merasa ditikung oleh SBY. SBY pernah dipecat oleh Presiden Gus Dur sebagai Menteri Pertambangan, tapi kemudian diangkat lagi sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan oleh Megawati. Saat Megawati memutuskan akan maju kembali dalam Pilpres 2004, Mega sempat ajak SBY untuk menjadi cawapres. Tapi SBY menolak dengan alasan ingin menjadi menteri saja. Tapi Hendro Priyono selaku Kepala Badan Intelijen saat itu memberi laporan bahwa ada tanda-tanda SBY sedang membangun partai baru untuk Pilpres 2004. Megawati kemudian memanggil SBY dan menanyakan langsung atas laporan tersebut. Tapi SBY membantah. Nyatanya SBY memang maju sebagai calon presiden mewakili Partai Demokrat. Disitulah hubungan PDIP dan Demokrat mulai merenggang hingga sekarang. Dan melihat jejak perilaku kader Demokrat sampai sekarang ini, maukah kita percaya apa kata mereka? Apalagi ucapan dari seorang yang pernah masuk penjara karena kasus korupsi. Katanya sih mendukung, tapi apakah kita bisa percaya? Demikian opini dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.